Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arlisya Putra dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan militer. Kita masuk yang dampak positif dulu ya. Yang pertama ada di bidang politik. Dampak positif di bidang politik dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan kemunculan Badan Persiapan ini muncullah ide Pancasila. Yang kedua ada Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Yang ketiga, memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan politik. Dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, didirikannya KUMYA yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, diperkenalkan suatu sistem baru bagi pertanian yaitu line system. Sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Yang ketiga, di bidang sosial. Yang pertama, mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinrohoshi. Yang kedua, munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah di Indonesia. Yang ketiga, ada bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Keempat, ada bidang budaya. Yang pertama, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi yang bertujuan mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Yang kelima ada bidang pendidikan. Pertama, dalam pendidikan diperkenalkannya sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Yang kedua ada mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun, SLTP atau SMP 9 tahun, dan SLT atau SMA. Yang keenam ada bidang militer. Yang pertama, Jepang memberikan pelatihan militer semi militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikut sertakan pemuda ke organisasi Ibodoan, Heiho, Suishintai, dan sebagainya. Yang kedua ada peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang milik Jepang yang dapat digunakan sebagai modal untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, banyak peralatan militer Jepang yang kemudian dikuasai oleh pemuda Indonesia. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama dari bidang politik. Pertama, dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Yang kedua ada bidang ekonomi. Yang pertama, Jepang mengeksploitasi SDA dan SDM untuk kepentingan perang. Yang kedua, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Yang ketiga, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Yang keempat, ada terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficiency. Yang ketiga, bidang sosial. Yang pertama, adanya praktik perbudakan wanita atau Yugun Ianfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang. Yang kedua, kegiatan Romusa yang menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. Yang ketiga, pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Yang keempat, ada bidang pendidikan. Banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Yang kelima ada bidang birokrasi dan militer. Yang pertama, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang atau menentang dari Jepang.
Yang kedua, penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Yang ketiga, Rumusa, mobilisasi rakyat Indonesia atau terutama warga Jawa untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Segitu saja penjelasan dari saya tentang dampak negatif dan positif pendudukan Jepang di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.